Shalom. Iya, puji Tuhan. Hari ini giliran saya untuk berbicara tentang firman Tuhan di tempat ini. Saya tidak juga berani sendiri, ditemani kakak-kakak saya luar biasa, Pak Hendro dan istri dan Pak Sidik. Dan mutunya. Puji Tuhan. Selama setahun kita berbicara tentang iman. Kenapa tema di GBI ini selama setahun ini berbicara tentang iman? Saya harap tidak ada semua bosan, karena semua firman itu selalu memberikan satu tema yang baru. Dan kita kali ini adalah doa yang meneguhkan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ada satu maksud yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan kita berbicara dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai 1 tahun, kita berbicara dengan masalah iman. Mungkin iman sesuatu hal yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Dan kebanyakan orang-orang Kristen tidak mengerti iman yang bagaimana. Apa yang seharusnya kita miliki dengan iman itu? Karena seringkali kita ucapkan, tetapi tidak pernah kita mengerti dan tidak pernah mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa kita perlu membicarakan iman ini yang ayatnya jelas dari Ibrani 9:1. Nanti kita akan bahas seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau kita sudah membahas itu, maka segala sesuatunya bisa terjadi. Kenapa sih punya iman? Orang mengatakan sejak pertama menerima Kristus sudah dapat iman ke dalam Kristus. Naik ayatnya ya. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan Roma 3:22-24, yaitu kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jadi pada intinya semua orang itu sama. Pemimpin, anak buah, gembala, jemaat, semua sama adalah berdosa. Bahkan rasul-rasul juga berdosa di hadapan. Semuanya berdosa. Semuanya sama. Oleh karena kita percaya kepada Yesus, maka kita dibenarkan. Maka kita dibenarkan karena semua orang pada saat dia berdosa sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan Kristus. Oleh sebab itulah itu adalah dasar. Pada saat kita menerima Kristus, kita sudah mendapatkan pembenaran dari Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dalam hal ini, setelah kita percaya Yesus sepenuhnya, sebenarnya apa sih yang diartikan di dalam ayat ini? Kalau kita sudah menerima iman, apa yang artinya kita semua ini? Coba kita buka lagi ya, satu kali lagi teks. Oke. Ketika kita beriman kepada Yesus, kita percaya kepadanya, dan bahwa Allah memperhitungkan kebenaran pada kita. Beriman kepada Yesus berarti yang pertama, next, adalah kita mempercayai sepenuhnya, tanpa ada keberatan, tanpa ada praduga. Kita percaya kepada Yesus tanpa ada hal-hal yang lain. Pada saat kita memiliki iman, kita percaya kepada Yesus. Pada saat kita memiliki iman, kita memiliki sesuatu dasar yang kita letakkan kepada Kristus tanpa adanya keberatan dan praduga. Sebagai contoh di sini kita bisa melihat pada saat Yesus menyembuhkan mata dua orang buta dalam Matius 9 ayat 28-29. Saya tidak akan bacakan. Tetapi dalam kisah ini mereka berseru-seru, Yesus anak Daud, kasihanilah kamu. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika Yesus mengatakan, apa yang ingin kau kehendaki dari aku? Aku mau engkau berbuat sesuatu untuk disembuhkan dari mata yang buta. Ini cerita singkatnya bahasa saya ya. Dan dikatakan, terjadilah sesuai dengan imanmu. Maka yang orang buta itu menjadi melek, menjadi terbuka. Itulah yang katakan sebagai iman. Kemudian yang kedua adalah apa yang dinamakan mempercayai Yesus itu sebagai Allah dalam wujud manusia, dan apa yang telah diperbuatnya, yaitu bangkit, mati dan bangkit, kemudian naik ke sorga. Itu adalah sesuatu yang harus kita pahami. Mempercayai Yesus itu mempercayai dia sebenarnya siapa. Dia adalah Allah dalam wujud manusia. Itu menaruh kepercayaan kepadanya. Dia mempercayai perbuatannya yang sudah mati bagi kita, yang sudah mati bagi orang berdosa. Pada hari ketika dia dibangkitkan, kemudian naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kita menaruh kepercayaan penuh kepada
kepada Dia. Dan di dalam Yohanes 9 ini adalah sesuatu pengenalan, bentuk pengenalan Yesus yang luar biasa. Kenapa? Ada saat orang buta yang judul berikutnya adalah orang buta sejak lahirnya. Kalau saya selidiki di dalam ilmu kedokteran, orang yang cacat sejak lahirnya itu disebut kelainan. Dan pada saat dia seperti itu, susah sekali untuk disembuhkan. Yang disembuhkan dia mengganti organnya dengan donatur lain atau menggunakan alat bantu yang dibuat oleh manusia. Karena cacat dari lahir biasanya susah sekali disembuhkan. Tetapi kita lihat di sini Yesus menyembuhkan orang yang sudah buta sejak lahirnya. Dan ini adalah satu bentuk pengenalan. Rema yang diberi nama sungguh saya pasti itu sungguh sangat luar biasa. Saya nggak mencuri Pak, tetap saya sampaikan bahwa ini adalah ilmunya Pak Siti. Kenapa saya katakan begitu? Pada saat orang buta ini disembuhkan oleh Yesus, dia pertama Yesus menyembuhkannya adalah dengan mengambil debu tanah, meludahnya, memolesnya kepada matanya, ketika dia bisa melihat kembali. Ini adalah pengenalan yang pertama. Ketika ditanya si orang buta ini, siapakah yang menyembuhkan engkau? Bukankah engkau orang yang buta sejak lahir? Dikatakan ada orang yang meludah, memoles debu tanah dan menempelkan di mataku, maka saya sembuh. Ini adalah bentuk pengalaman dasar dari setiap orang. Kemudian setelah itu kedua, berkembanglah suatu pemberitaan bahwa di dalam orang-orang Farisi itu perdebatan. Kenapa bisa? Bukankah dia adalah orang yang buta sejak lahirnya? Susah untuk disembuhkan. Ditanya lagi, benarkah ada orang yang menyembuhkan kamu? Dikatakan orang yang menyembuhkan kamu adalah seorang nabi. Ini adalah bentuk pengenalan yang kedua. Nama pertama dikatakan dia orang lain, seseorang yang tidak dia ketahui. Kemudian pengenalan yang kedua adalah dia seorang nabi. Nanti dibaca ayatnya ya. Dia seorang nabi yang menyembuhkan saya, seorang nabi. Pada saat itu terjadi pertentangan, pada saat itu terjadi perselisihan. Karena apa? Pada waktu itu adalah hari Sabat. Sehingga siapakah genangan yang menyembuhkan orang ini? Dan orang tua dari anak ini tidak berani untuk menyebutkan siapa. Dia katakan, tanya sendiri kepada yang sakit. Dia sudah dewasa, dia bisa menjawab sendiri. Kenapa? Karena takut pada saat dia menyebut Mesias yang menyembuhkan, dia akan dikucilkan. Itu tertulis dalam Yohanes 9. Dia akan dikucilkan. Siapa yang mengenal Yesus dan mengaku dia akan dikucilkan. Bukankah ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita? Sehingga orang Farisi mengatakan, sehingga benar gak siapa yang menyembuhkan? Kemudian dia bertanya lagi kepada orang buta itu, siapa yang menyembuhkan engkau? Dan dijawab, orang yang berasal dari Allah. Hanya yang berasal dari Allah saja yang dapat menyembuhkan. Ini adalah tahapan-tahapan pengenalan kepada Yesus yang sudah ditunjukkan di dalam hal ini. Dan sangat berkaitan dengan iman itu. Bagaimana iman itu di dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan kita ya. Kemudian yang ketiga adalah menolak jalan keselamatan yang lain. Menolak jalan keselamatan. Kalau kita sudah percaya Yesus, kita menolak jalan keselamatan lain. Galatia 4 ayat 12 katakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di sini hanya Yesus, dan keselamatan itu adalah eksklusif milik kita. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi eksklusif milik orang-orang yang percaya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Nah sekarang masalahnya adalah iman itu sendiri. Kita diperhadapkan dalam kehidupan yang nyata, kehidupan real kita. Di dalam setiap hari kita diadakan satu pergumulan, satu pertempuran. Ada masalah pergumulan dengan dirinya sendiri. Ada yang masalah pergumulan dengan kesehatan jasmani, kau merasa sembuh aku sakit. Ada pergumulan masalah keuangan, aku gak soge-soge, aku masih kurang dalam kehidupan. Ini adalah real. Ada yang bergumul masalah pendidikan, ada yang bergumul masalah hal-hal yang lain dalam kehidupan
manusia dan setiap orang mempunyai pergumulan sendiri. Ini keadaan real. Terus iman bagaimana? Ini real yang kita hadapi. Iman bagaimana? Apakah kita menaruh iman di sisi yang berbeda dengan keadaan kita? Kalau itu terjadi, ironis. Orang mengatakan kalau tidak ada yang sesuatu dilaksanakan, maka kita bergantung kepada iman murni. Tetapi sesungguhnya iman itu berjalan dalam logika manusia. Sesungguhnya seperti itu. Makanya saya ingin memberikan judul dalam kehidupan nyata kita, itu adalah menalar iman. Bisa nggak iman dinalar? Bisa nggak? Saya biasanya guyon sama Pak Siti. Pada waktu Pak Siti dihadapkan pada segelas teh manis botol gitu, ada seseorang yang kalau ngomong jangan minum ini manis dan seterusnya, sudah Tuhan tidak boleh minum yang manis-manis, akan mengganggu darah, gula darah naik dan seterusnya. Kemudian saya bilang, alah habis apa? Ini habis semuanya aja berangkat. Habis itu dia. Tetapi ketika saya mau menemukan ini, saya ngomong ke Pak Siti, Pak, ojo berangkat saya, bantu saya untuk menerjemahkan ini. Karena dengan motivasi dari Pak Siti, sekarang saya lagi menulis buku tentang ini, menalar iman. Sebagian kecil saya sampaikan pada hari ini. Apakah iman bisa dinalar? Apakah iman bisa berjalan dengan logika? Apakah iman tidak bertentangan dengan logika? Seringkali orang Kristen menempatkan iman yang berbeda dengan kenyataan, iman berbeda dengan nalar, iman berbeda dengan kenyataan yang dihadapi, sehingga orang tidak mengerti. Hanya pada saat kepepet dia mengatakan, sudah, kita percaya aja, Tuhan akan tolong. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat definisinya, ya, definisi iman di dalam Ibrani ya 11 ayat 1 dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita bisa mengambil dua hal di sini. Pengharapan kita didasarkan pada iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah kepercayaan diri atau menjadi yakin atas apa yang kita harapkan, atas apa yang tidak bisa kita lihat. Di sini ada yang tidak bisa kita lihat atau dikatakan invisible. Dalam bahasa Inggrisnya invisible. Bapak Ibu Saudara, kita mulai masuk ke dalam ya, supaya ada penalaran. Saya akan mencoba untuk menerangkan lebih lagi. Ada film yang bernama Invisible Man. Yang suka nonton biasanya tahu. Ada seorang profesor dengan penelitiannya yang luar biasa, kemudian menciptakan satu formula yang bisa menghilangkan dirinya, sehingga dia pada saat dia tidak terlihat, dia meneror pacarnya karena dia mengawasi pacarnya. Dia teror dengan tidak terlihatnya, mulai dari bayang-bayang, kemudian menarik selimut waktu tidur dan seterusnya. Kalau kita melihat di situ, ada manusia yang tidak terlihat, tetapi ada. Ada film drama, film dokumenter Indonesia yang diberi judul Invisible Homes. Film ini mengisahkan tentang penjara wanita Indonesia, di mana kondisi situasi yang tidak memungkinkan, si wanita hamil di dalam penjara dan kesulitan di dalam penjara wanita. Kata invisible, sesuatu yang tidak kelihatan, yang kita akan bahas sedikit di sini, Bapak Ibu Saudara ya. Iman adalah kepercayaan dari diri atau menjadi yakin atas segala sesuatu yang kita harapkan, atas apa yang kita tidak bisa lihat. Nah, kalau sekiranya kita bisa melihatnya, kalau kita sekiranya bisa merasakannya, kalau sekiranya kita bisa memegangnya, itu bukan iman kalau dikaitkan dengan ayat ini. Ya. Oleh sebab itu kita lihat perbandingannya per ayat ya, next. Perbandingan per ayat supaya kita semakin tahu. Dalam NIV dikatakan, no faith is confident in what we hope and assurance about what we do not see. Sekarang iman adalah keyakinan terhadap apa yang kita harapkan dan keyakinan terhadap apa yang tidak kita lihat. Di ISP juga sama, saya langsung bahasa Indonesia. Sekarang iman adalah jaminan bahwa apa yang kita harapkan akan terjadi, dan kepastian bahwa apa yang tidak dapat kita lihat itu ada. Apa yang tidak kita lihat itu ada. Dan yakin juga
menjadi jaminan. Dalam versi N dikatakan sekarang iman adalah yakin terhadap apa yang kita harapkan dan yakin terhadap apa yang tidak kita lihat. Biasa beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Ada kata yakin, ada kata jaminan. Jaminan sesuatu yang kita harapkan, yang tidak kita lihat itu juga ada. Jadi itu adalah keyakinan dan itu adalah jaminan. Nah sekarang kita mulai melirik kepada nalar. Apa sih yang tidak kelihatan ada, tetapi kita mengakui itu ada adanya? Ya, kita melihat dari jaminan yang tidak kita lihat itu ada. Yang pertama dulu, jaminan yang tidak kita lihat itu ada adanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita terjemahkan lebih lagi di dalam kamus bahasa Indonesia, kata invisible itu dikaitkan dengan energi listrik. Sebagai contoh, ya, kita bisa merasakan adanya kipas angin, ada lampu, ada semuanya karena ada energi listrik. Energi yang tidak kelihatan tetapi mempunyai kekuatan daya yang luar biasa. Kalau tegangannya semakin tinggi, orang kesengat akan mati. Betul? Siapa yang pernah melihat aliran listrik? Gak ada ya? Gak pernah lihat aliran listrik. Tetapi itu yakin ada, itu kata invisible. Yakin bahwa itu ada, bahwa aliran itu adalah aliran yang memberikan kekuatan. Kalau kita terkoneksi di dalamnya, kita bisa merasakan manfaatnya. Kipas angin ini bisa terkoneksi dengan aliran listrik, kita bisa merasakan dinginnya kipas angin itu. Ada juga mungkin signal wifi. Apa ada yang mengatakan sinyal wifi? Di sini ada wifi. Kelihatan, tetapi pada saat kita terkoneksi di dalamnya, kita bisa browsing, kita bisa WA, kita bisa membaca berita-berita yang di luar, apa yang sedang terjadi di luar, hanya dengan duduk diam, dan kita bisa membaca informasi-informasi yang mempengaruhi ada di jiwa kita. Walaupun kita melihat informasi yang sedih, kita ikut sedih. Kita lihat informasi, saingan kurang sekarang sukses, kita ikut mendongkol, misalnya seperti itu. Wifi, sinyal wifi tidak bisa kita lihat, dia tidak kelihatan, tetapi kita yakin itu ada. Benar? Yakin ada kan? Listrik ada kan? Angin yang berhembus, kita di dalam gedung mungkin tidak ada angin, tetapi pada saat kita keluar melalui pintu ini, kita bisa merasakan angin. Apakah angin bisa kelihatan? Angin tidak bisa kelihatan, tetapi kita bisa merasakan. Itu artinya apa yang tidak kelihatan itu ada. Dari sini percaya dulu. Oke. Apa yang tidak kelihatan itu ada. Makanya kita ya harus yakinnya seperti itu. Kenapa saya katakan kenalar ya, Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita bisa yakin bahwa itu yang tidak kelihatan ada? Karena apa? Kita bisa yakin yang kelihatan itu, yang tidak kelihatan itu ada. Karena kita merasakan. Betul? Karena kita bisa menikmati. Betul? Apakah hanya sekedar itu? Enggak. Karena kita mengetahui, kita belajar. Walaupun tidak belajar di sekolah, kita belajar bahwa aliran listrik ini kalau dipegang akan berbahaya bagi kita. Kita belajar. Kita belajar nyambungin kipas angin ke listrik. Kita belajar dengan pengetahuan yang ada sehingga kita yakin itu ada alirannya loh ya. Kalau di tes pen ada alirannya. Itu pengetahuan yang kita tidak bisa rasakan. Itu pengetahuan yang tidak kita bisa lihat. Tetapi pengetahuan itu yang berdasar kita yakin bahwa itu ada. Sampai di sini masih mengerti? Kita yakin aliran listrik ada karena kita memiliki pengetahuan tentang hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa merasakan itu ada karena kita terkoneksi di dalamnya. Ya, demikian juga dengan iman. Kenapa kita harus yakin kalau iman itu ada? Coba ayatnya. Kenapa? Karena kita belajar. Roma 10 ayat 7 dikatakan jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita mengetahui, kita belajar tentang iman itu dari firman. Sama seperti kita belajar arus listrik itu ada. Kita belajar firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran firman Kristus. Maka ketika belajar firman timbul iman. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut terus. Seberapa besar imanmu?
Seberapa besar, seberapa hebat imanmu, tergantung juga seberapa banyak kamu belajar. Semakin banyak kamu belajar firman, semakin banyak mengetahui dan mengenal Tuhan, saya yakin imanmu juga akan bertumbuh. Karena orang Kristen harus mempunyai iman yang bertumbuh. Orang Kristen harus mempunyai iman yang semakin hari semakin dewasa, bukan stuck di tempat pada saat mengenal Yesus saja. Oleh karena itu, kenapa kita berdoa setiap jemaat untuk selalu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, supaya memiliki pengetahuan akan Allah, sehingga dari pengetahuan itu timbul iman. Dan kita yakin apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak kita bisa rasakan, tetapi yakin itu ada karena kita memiliki pengetahuan yang benar tentang hal itu. Ya, pengetahuan yang benar tentang hal itu. Dan kita harus memiliki pengetahuan. Tetapi kalau saat kita mau menikmati hasilnya, kita harus senantiasa terkoneksi. Orang bilang sefrekuensi. Bagaimana kita bisa merasakan signal wifi kalau kita tidak sefrekuensi? Bagaimana kita bisa menikmati kalau ada listrik kalau tidak di frekuensi dengan colokan sambungannya? Jadi kalau kita mau menikmati hasil pertumbuhan iman, senantiasa terkoneksi. Itu yang saya katakan untuk mulai penalaran, Bapak Ibu Saudara. Ya, penalaran seperti itu. Jadi iman itu timbul dan pendengaran oleh firman Allah. Dari situ timbul pengetahuan yang kita miliki sehingga kita yakin sebagai apa yang kita katakan. Yang kedua, jaminan apa yang kita harapkan akan terjadi. Apa maksudnya? Nah, kalau tadi sudah saya singgung, kalau kita tidak terkoneksi, bagaimana kita bisa menerima manfaatnya? Kipas angin ini akan tetap menjadi kipas angin dan memberikan manfaat kepada kita kalau tidak terkoneksi dengan aliran listrik. Signal wifi kita punya, tetapi kita tidak mengkoneksikannya. Bagaimana kita bisa WA kepada Pak Gembala? Kalau kita mau WA ke Pak Gembala, ambil HP, cas dengan benar isinya penuh, kemudian kita cari password wifi-nya, kita masuk di dalamnya, baru kita bisa connect dengan Pak Gembala. Cari dulu nomornya Pak Gembala. Oh, ketemu, baru halo Pak Gembala. Terkoneksi. Bagaimana kita bisa masuk ke Instagram seseorang, mengetahui seseorang kalau kita tidak terkoneksi di dalamnya? Facebook juga demikian. Apapun yang ada, kita bisa menerima manfaatnya kalau kita terkoneksi, sefrekuensi dengannya. Kalau tidak, ya nggak bisa. Nah, saat ini kita bisa mengetahui bahwa Ibu Saudara, pengetahuan tentang firman itu yang menemukan iman itu akan mati. Yang Yakobus 2:17 katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2:12 katakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Sama-sama seperti itu. Kalau kita tidak terkoneksi di dalamnya, tidak sefrekuensi di dalamnya, maka itu tidak ada artinya. Kita mau setel YouTube, siapa YouTube-nya, siapa yang mau di setel atau TikTok-an, kalau tidak sefrekuensi di situ, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Jadi jaminan terhadap apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Saya ulangi, jaminan terhadap apa yang kita harapkan itu terjadi kalau kita melakukan tindakan iman. Jaminan apa yang kita harapkan itu terjadi kalau kita mulai melangkahkan kaki untuk menjalankan tindakan iman. Selanjutnya, keselamatan. Jadi yang sudah kita ketahui adalah yang tidak kelihatan itu ada. Yang kedua adalah jaminan apa yang kita harapkan itu terjadi kalau kita mulai melangkah untuk melakukannya. Ada orang, pernah kita beritahu, ada orang yang senantiasa buat rencana tahunan seperti awal tahun ini, rencana ke depan atau namanya rekonsiliasi apa ya namanya? Itu ke depan punya rencana yang luar biasa. Saya mau ini, saya mau itu, membangun ini, membangun itu. Tetapi rencana tinggal rencana tanpa ada pelaksanaan.
orang mengatakan no action talk only. Dia perencanaannya banyak, tetapi satu kali pun gak ada yang melangkah. Apakah berhasil? Itu sama seperti dengan tong kosong, nyari bunyinya. Dia banyak merencanakan tetapi tidak punya hasil. Programnya bagus tetapi nol adanya. Beriman itu bukan hanya sebatas ucapan semata. Beriman bukan mengatakan aku beriman kepada Yesus, tetapi harus terlihat dalam perbuatan hidup kita sehari-hari. Beriman bukan hanya sebatas ucapan semata, tetapi harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman harus bertumbuh. Jadi kalau kita ngomong tampilkanlah imanmu, tampilkan imanmu melalui perbuatanmu, melalui perkataanmu, melalui sikapmu, melalui karaktermu. Tampilkan imanmu, sehingga dikatakan iman itu bertumbuh, bukan iman yang mati. Dan apa yang tidak kita yang kita harapkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa harus dinalar, ya. Yang kita harapkan, apa sih yang kita harapkan? Pengharapan di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tulis di sini begini: mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu bisa, biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Jadi kalau kita mengatakan pengharapan, itu adalah suatu sikap hidup yang teguh, suatu sikap hidup yang kuat berkaitan dengan keinginan yang belum nyata, dan berjuang sampai hal itu menjadi kenyataan. Kita berjuang untuk sesuatu yang belum terjadi itu supaya terjadi menjadi kenyataan, ya, menjadi kenyataan. Dan pada saat ini kita beriman kepada Yesus, hanya beriman kepada Dia, hanya beriman kepada Dia. Dan kita pada saat beriman kepada Dia adalah mengenal janji-janji Allah. Janji-janji Allah yang diberikan kepada kita. Yesus adalah satu yang berjanji tetapi tidak pernah Dia mengingkarinya. Karena di dalam perspektif Kristen, pengharapan kita itu ada pada janji Yesus. Dan janji Yesus bukan hanya untuk kehidupan yang akan datang setelah kita mati, bukan hanya kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masuk ke surga, tetapi janji itu juga berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita harus ngomong hidup di dalam iman, itu adalah menghidupi iman itu sendiri. Nanti kita akan lihat salah satu contoh, ya, yang menjadi bagian dalam buku saya nanti, semoga bisa tercapai. Bagaimana kita bisa menalar iman dalam kehidupan kita. Jadi bukan menalar iman. Bapak Ibu Saudara, dulu waktu saya kecil sekitar tahun 1980-an, ada pendeta yang mengajarkan kalau pengen sesuatu, misalnya saya pengen mobil, ada mobil yang kita ingini, tumpang tangan aja, dalam nama Yesus mobil seperti ini menjadi milikku. Saya diajarkan seperti itu. Ada sesuatu barang kita ingini, tumpang tangan dalam nama Yesus menjadi milikku. Emangnya apa? Itu pengajaran lama yang saya pernah tekuni waktu itu. Dan ternyata semua yang saya tumpangi gak ada yang jadi milik saya sampai sekarang. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita mengambil kekristenan yang sejati, itu tidak mengajarkan hal yang demikian. Ya, itu adalah keputusan lahir karena emosional, karena keinginan hati, sehingga emosional dia mengatakan beriman. Keputusan yang emosional, tindakan yang berdasarkan pada perasaan. Gak bahaya tak? Bahaya gak? Tindakan yang didasarkan kepada perasaan, tindakan yang didasarkan pada itu. Karena apa? Perasaan itu tidak bisa mendeteksi sesuatu benar atau salah. Karena perasaan atau emosi itu memang mempengaruhi pikiran kita, tetapi tidak bisa menjadi penentu di dalam setiap aspek hidup kita. Perasaan tidak bisa kita kaitkan, sehingga saya mau tinggalkan ajaran itu. Ajarannya adalah beriman
kita lah yang harus menentukan benar atau salah sesuatu hal itu. 1 Yohanes 5:20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi Allah sudah mengaruniakan kepada kita adalah pengertian, nalar, logika. Itu diberikan kepada kita. Kalau kita tumpang tangan mobil menjadi milikku, masuk logika enggak? Kalau nggak masuk logika, ngapain mau kita lakukan? Ngapain? Buang-buang waktu, malu malah nanti dilihat orang, weh, kayak mobil bahaya ini. Itu ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tinggalkan hal itu, tetapi kita beriman dengan nalar yang benar, dengan logika, karena logika ini diberikan Allah pada kita untuk berpikir. Logika yang benar akan menuntun kita pada jalan kebenaran. Next. Ya. Ayat 28, tetapi pada manusia dia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah nikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akan budi. Firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Kalau kita memiliki logika, firman yang benar, ajaran yang benar, karena iman timbul dari mendengar firman Allah, dan kita yakini kebenarannya, maka firman itu akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Dan sesungguhnya Allah sudah memberikan hikmat kepada kita, diberikan kepada kita nalar, diberikan kepada kita logika. Kalau kita menggunakan iman tanpa nalar, itu namanya bahaya. Saya akan buktikan satu kisah di sini, kisah yang luar biasa. Jadi pertama, kenapa saya ingin menulis lebih lanjut? Karena iman, apakah Abraham tak kalah dia dicoba yang mempersembahkan Ishak, yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Ada satu perintah yang kontroversi. Pada saat Abraham menantikan Ishak 100 tahun, umur 100 ya, dia baru mendapatkan, sedangkan di sisi lain dia sudah menghamili Hagar dan mendapatkan Ismail. Tapi bukan itu, Allah berjanji hanya dari keturunanmu, yaitu dia menamakan Ishaklah. Sekarang Ishak sudah semakin dewasa, harus dikorbankan, harus disembelih. Siapa yang disembelih? Ishak, Ismail, domba, dan disembelih domba. Harus dikorbankan. Apakah itu pertentangan? Tetapi karena pengetahuannya akan firman, Abraham taat melakukannya. Dia bawa ke Gunung Moria, dia persembahkan, dia membuat mezbahnya untuk mulai. Itu adalah tindakan iman. Apakah tindakan iman ini ngawur? Ini gimana? Apakah tindakan iman Abraham ini ngawur? Kok mau mempersembahkan Ishak padahal dia bisa protes? Tuhan, aku udah menanti-nanti anak ini sekian lama, dan ketika Kau sudah memberikannya, Engkau meminta aku membunuhnya. Bisa kan? Itu logika. Logika yang harusnya kita berpikir seperti itu. Ya, harusnya kita berpikiran sama. Tapi kita lihat di sini ayat selanjutnya 19, ada enggak? Ya. Tadi kan 18, sekarang ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia sama dengan telah menerimanya kembali. Dalam terjemahan sederhana dikatakan begini, walaupun begitu Abraham rela mengorbankan Ishak karena dia percaya penuh bahwa Allah berkuasa menghidupkan anaknya itu dari kematian. Dan sesungguhnya waktu Allah berkata jangan bunuh, Abraham seakan menerima Ishak kembali dari kematian. Bisa dimengerti? Iman Abraham bukan iman yang ngawur, yang sembarangan orang tua persembahkan menyembelih anaknya kepada Allah. Bukan seperti itu, tetapi iman yang didasarkan pada logika, iman yang didasarkan pada nalar, iman yang didasarkan kepada pemikiran. Dikatakan 19, ia berpikir. Apa yang dia pikirkan? Dia memiliki pengalaman-pengalaman pribadi
harus bunuh, tetapi Allah akan sanggup untuk membangkitkan kembali. Itu keyakinan yang penuh. Dia memiliki keyakinan itu karena mendengarkan firman. Firman itu timbul dari pendengaran, pengetahuan yang kita pelajari tadi, ilustrasi listrik yang pertama. Kita memahami bahwa listrik ini ada aliran walaupun kita tidak lihat, tetapi kita tahu ada alirannya. Abraham juga tahu karena ia belajar firman dengan Allah. Dia tahu bahwa Allah akan sanggup menghidupkan Ishak walaupun ia sudah mati. Sehingga dia berpikir seperti ini, benar seperti ini. Abraham memiliki logika yang masuk akal. Abraham memiliki nalar yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi iman itu bukan sembarangan, bukan tempel menjadi milikku. Enggak. Pakai nalar, pakai logika, pakai berpikir untuk melangkahkan iman. Harus dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah sanggup melakukan semuanya. Dan di dalam terjemahan yang sederhana dikatakan, pada saat itu dia katakan menghidupkan, bisa berkuasa menghidupkan anaknya itu dari kematian. Pada saat anak ojo bunuh, seolah-olah Abraham sudah menerima kembali. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Inilah kenapa kok saya rindu untuk menulis menakar iman. Ada banyak tokoh pahlawan iman di dalam Alkitab yang kita mau bedah. Makanya saya katakan mencoba Catsima dampingi aku untuk membukakan hal seperti ini. Saya pemandangannya luar biasa. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang kebenaran ini, maka kita akan ngawur imannya. Dan iman kita bukan iman yang ngawur, iman yang kita lihat dari proses berpikir, sehingga kita dapat menyimpulkan adanya keselarasan antara iman dan cara berpikir Abraham. Selaras cara berpikir Abraham, pola pikir Abraham selaras dengan imannya. Imannya timbul dari pengetahuannya tentang Allah. Kemudian kedua adalah pikiran atau logika yang benar tentang siapa Allah itu sudah mengantarkan Abraham kepada tindakan iman yang benar. Dia taat karena pengetahuannya tentang Allah. Walaupun dia disuruh ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak, dia berangkat, dia melangkahkan kaki, dia mencari kayu api, dia membangun mezbah. Dia lakukan dengan taat karena pengetahuannya tentang Allah. Dia lakukan. Jadi iman juga menuntut ketaatan. Bisa dipahami yang kedua. Yang ketiga, iman itu adalah iman bukan sekedar kepercayaan, tetapi sebuah tindakan nyata dalam penundukan diri terhadap perintah Allah. Jadi ada ketundukan, ketaatan untuk melakukannya. Seperti yang kita lagi. Ada satu pendapat dari seorang ahli doa, yaitu Kraft dan Jordan Kites. Dia mengatakan logika itu memiliki keterkaitan dengan kebenaran. Melalui logika kita mampu mengenali kebenaran, memahaminya atau bahkan membuktikannya. Iman juga memiliki keterkaitan dengan kebenaran. Melalui iman kita dapat bertemu dengan kebenaran. Iman juga logika sama-sama berperan sebagai jalan menuju kebenaran. Lebih jelas dari apa yang saya berikan. Iman berjalan bersama logika. Jadi kalau beriman tidak bisa masuk di tangan, hati-hati, gak bahaya lah. Hati-hati. Kenapa kok demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita tadi sudah saya sebutkan bahwa iman itu diperhadapkan kepada kenyataan yang kita hadapi. Kenyataannya kita masih banyak pergumulan. Ada pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, keadaan fisik, pendidikan, finansial dan seterusnya. Ya, sehingga kadang-kadang kita tidak mengerti mau apa sih Tuhan itu. Kita bisa mesti protes kepada Tuhan. Apakah Tuhan kok adil seperti ini? Saya sudah sampaikan. Dan itu adalah pengalaman pribadi. Kita mengatakan seolah-olah Tuhan tidak
sudah mati. Kita mungkin protes di mana engkau Tuhan sangat membutuhkan engkau. Engkau tidak pernah ada. Mungkin juga Abraham sama dengan protes, kenapa anak ini yang satu-satunya kau berikan harus mempersembahkan kepadamu. Kita seringkali kecewa kalau kita masih di zona itu. Pertanyaannya bagi Bapak Ibu Saudara, kan bahaya Pak? Imanmu dipertaruhkan. Kalau ada masih keraguan seperti itu, imanmu dipertaruhkan. Lalu terus bagaimana Pak? Kita mensikapi semuanya itu dengan positif, menjadi pemicu yang positif. Bagaimana? Pemicu yang positif adalah bagaimana kita lebih mengenal Allah dengan kuasanya, dengan otoritasnya. Itu pemicu yang positif supaya kita lebih dekat kepadanya, mengenal Dia, mengenal rencananya. Saya tidak mau lagi mengobati istri saya. Saya mau terserah kalau Tuhan mau kehendaki seperti itu. Pasti ada sesuatu yang lain. Karena iman itu berjalan dengan Allah. Pada saat sesuatu yang kita minta dan doakan tidak terjawab, dan itu menimbulkan iman kita menjadi keraguan, bahaya. Orang banyak gagal dengan penafsiran ini menjadi pemicu yang negatif. Lebih banyak meninggalkan Tuhan, gak Tuhan-Tuhanan, gak gereja-gerejoan. Itu adalah pemicu yang negatif. Tetapi pemicu yang positif menjadi dasar kita. Ayo lebih mengenal Tuhan. Karena pengetahuan tadi menimbulkan iman. Seberapa besar pengetahuan kita tentang firman menumbuhkan iman kita. Dan Tuhan menghendaki iman kita bukan iman yang statis, iman yang bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Jadi kalau dikatakan yang terakhir, bagaimana kita membutuhkan iman dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang kita tidak bisa kita pahami. Pada akhir tahun yang lalu saya berbicara tentang calculation. Karena pada saat di Desember saya khotbahnya 2022, ada banyak kejadian yang tidak dimengerti. Kita mau lihat ke belakang waktu itu tsunami yang tidak dimengerti oleh manusia terjadi di beberapa orang. Terus di awal tahun ini, 5 hari setelah kita masuk di 2024, ada kejadian yang tidak kita sangka. Dengan sistem yang bagus, kereta api itu sudah bagus sistemnya. Terjadi 5 Januari kereta api Turangga dengan Bandung Raya yang menimbulkan korban. Tanyakan akibat. Siapa yang memprediksikan? Ada banyak hal yang tidak kita ketahui yang bisa terjadi menimpa setiap orang. Tanpa diprediksi itu bisa menjadi satu yang menjadi tantangan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu saya katakan kita perlu iman mendasarkan kepada Tuhan. Siapa yang tahu? Who knows? Kenapa kau butuh iman? Katanya tadi logika Pak. Logika ada. Tetapi dengan memakai iman kita mengelola setiap logika. Dengan iman kita mengelola pemikiran kita. Dengan iman kita mengelola pengetahuan kita. Dengan iman kita mengelola ilmu kita. Supaya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan iman itu penundukan diri, ketaatan kepada Tuhan. Tindakan ini dengan menggunakan logika yang benar, itu dengan tindakan iman. Bisa dimengerti? Saya mengerti porsi itu. Bapak saya akan sebuah lagu. Jadi Bapak Ibu Saudara, antara logika, penalaran iman, pengetahuan itu berjalan bersama. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Itu berjalan berdampingan. Walaupun orang mengatakan pada saat kita tidak mampu lagi berpikir, nalar kita tidak ada. Baru kita mengandalkan iman salah. Ayo berjalan logika kita dengan iman kita seperti Abraham. Nanti kita lihat Nuh, nanti kita lihat Elia, nanti kita lihat Henok, nanti kita lihat yang lainnya. Bagaimana mereka berjalan dengan nalar untuk melakukan tindakan iman. Amin.
siap untuk menjadi pejuang iman. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian.